Shalom. Bacaan kita hari ini dari Efesus 2 ayat 19 dan 20. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, tadi kita baca dikatakan bahwa karena Kristus dan di dalam Kristus, maka kita adalah keluarga Allah. Tadi kita baca dikatakan dalam ayat 19, anggota-anggota keluarga Allah. Ini sebuah kebenaran yang penting, yang harusnya merubah cara pandang kita terhadap diri kita masing-masing. Kenapa? Karena memang selama ini kita adalah keluarga dari masing-masing keluarga kita. Kita punya ayah, punya ibu, punya saudara-saudara, yang tentunya itu akan mempengaruhi sikap, perilaku, dan tindakan kita. Misalnya seperti saya bernama Sundoro Yahya. Artinya apa? Saya ada di dalam keluarga Yahya. Ayah saya, ibu saya adalah orang-orang yang sederhana, dari keluarga yang sederhana, dan tidak mempunyai pengaruh yang kuat dalam lingkungan masyarakat. Sehingga bagi saya, kalau saya adalah keluarga Yahya, artinya saya juga adalah orang yang sederhana, orang yang juga dari keluarga yang biasa dan tidak punya pengaruh juga yang luas seperti halnya dengan ayah dan ibu saya. Menjadi berbeda kalau saya misalnya dari keluarga presiden misalnya, atau wali kota. Tentu saya akan punya cara pandang, punya sikap dan perilaku yang berbeda. Bapak Ibu, pernahkah kita mengerti hal ini? Bahwa kita bukan hanya keluarga biasa karena kita menjadi bagian daripada Kristus Yesus. Kita adalah keluarga Allah, anggota keluarga Allah. Nah, ini harusnya membuat kita lalu punya sikap, cara pandang, dan perilaku hidup yang berbeda. Karena sekarang kita menyandang nama Allah. Kita anggota-anggota keluarga Allah. Salah satu yang kita bisa dapatkan misalnya kalau kita baca dalam Roma 8 ayat 17 dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, ia akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kalau kita mempelajari dalam Alkitab, Tuhan Yesus sering disebut sebagai anak sulung. Kenapa? Karena kita adalah saudara-saudaranya Tuhan Yesus. Dalam hal apa? Ahli waris. Nah, Bapak Ibu, bukankah ini sesuatu yang luar biasa waktu kita menyandang sebagai keluarga Allah? Karena masa depan kita adalah masa depan yang luar biasa gilang gemilang. Kenapa? Karena kita adalah ahli waris bersama Kristus terhadap apa yang dimiliki oleh Allah.
Di dalam kekekalan kita akan mendapat surga, mendapat semua hal yang memang menjadi hak kita sebagai bagian dari keluarga Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kebenaran ini itu terus kita pegang, kita yakini, dan terus kita harapkan dalam hidup kita. Sehingga setiap saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang berbeda karena kita adalah keluarga Allah. Tuhan memberkati.